Ini jangan-jangan Bang Duan membalik-balikkan tutur ini? Enggak. Cobalah tanya sama orang tua yang agak tua, ya nenek-nenek kita yang sudah umurnya kira-kira 70-an, coba tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Saskedang di Aceh Tenggara Channel. Channel yang selalu menyajikan tentang sosial, budaya, dan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Sahabat Aceh Tenggara Channel yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berdiskusi tentang adab bersenine, kemudian adab berenggi-beru, dan adab berkoli dalam tutur bahasa dalam suku Alas. Namun sebelum video ini dilanjutkan, alangkah baiknya penonton Aceh Tenggara mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Mengapa di subscribe? Agar penonton Aceh Tenggara bisa menyaksikan video-video kami yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwasanya bahwa adat-adat ataupun budaya-budaya di suku Alas itu banyak yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Bahkan yang lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa adat suku Alas itu banyak bertentangan dengan agama. Baik, ada benarnya, tapi saya rasa pendapat ini lebih banyak salahnya. Contohnya, mari kita membahas tentang adab bertutur yang saya katakan tadi. Oke, yang pertama adalah bersenine. Bersenine ini artinya bersaudara, baik laki-laki atau perempuan, dua orang atau lebih dalam budaya orang Alas. Senine itu kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira dimaksudkan yaitu bersaudara. Saya umpama punya abang, itu namanya senine. Tapi saya memanggil abang saya itu bukan senine, tetap abang. Kalau seandainya abang itu yang paling tua, maka saya panggil dia Banggul. Kalau abang saya itu urutannya kedua, maka saya panggil dia Bangah. Begitu juga urutan-urutannya. Ada adik saya laki-laki, itu namanya senine juga. Tapi saya nggak manggilnya, ya nggak mesti senine, nggak begitu. Cukup panggil namanya saja. Namanya si Polan atau si A. Begitu juga di perempuan. Kalau dia ada bersaudari kakaknya, umpama ini si A, ini inisial A, ada kakaknya, maka dia panggil kakek dalam bahasa Alasnya. Tidak dia panggil senine. Begitu juga kalau dia seandainya punya adik perempuan, maka dia panggil cukup nama saja. Dan harus diingat, bersenine itu walaupun abangannya itu jauh lebih tua, umpama nih saya nih, atau sepupu saya, sepupu ini maksudnya satu kakek gitu, jauh umurnya lebih tua dari saya, umpama umurnya sudah 60 tahun, yang sudah punya cucu, tetap kau dipanggil. Kau udah bang, jadi mbakmu. Kalau dia paling tua, kau udah bangun. Ya, kau lah abang yang paling tua, begitu kira-kira manggilnya. Jadi tidak ada kalau manggil abang beradik itu dengan kata-kata kandu. Heran kan? Kenapa nggak pakai kandu? Ya begitu dalam suku Alas. Nah, kalau kandu itu kira-kira sudah di luar keluarga besar itulah, agak jauh dia. Atau begitu juga dengan kakak. Kau kak, kau ke, nggak ada kandu. Lah ada yang berpendapat nggak sopan, ya begitu memang. Karena kata kau dalam satu keluarga itu dianggap lebih akrab daripada kandu. Kandu itu ya maksudnya itu orang yang sudah jauh, atau ada orang yang sudah menjadi keluarga kita. Umpama di antara adik kita ada yang menikah sama orang lain, ada istrinya umpama ya. Nanti saya jelaskan itu belakangan nanti. Nah, heran, ya kan? Baru sekarang dengar. Itu kalau tanya sama orang-orang tua kita itu ya begitu cara dia mendidik anaknya. Ya sudah paham itu. Kalau bersaudara itu tetap kau dipanggil. Oke?
Jadi di mana salahnya? Kalau seandainya ada orang berpendapat bahwa adab seperti ini ada yang salah, tidak berlaku lagi, nggak zamannya lagi, nggak tren lagi, kira-kira begitulah. Nah, kemudian adab berenggi-beru namanya. Enggi-beru itu kira-kira adik ipar gitu dalam bahasa Indonesia. Enggi-beru itu adalah saya seorang laki-laki, ada adik saya laki-laki juga menikahi seorang perempuan. Nah, itu enggi-beru namanya tuh dalam bahasa Alas. Kalau kira-kira diartikan ke bahasa Indonesia itu adik ipar perempuan, itulah kira-kira. Dan ingat lagi, enggi-beru itu tidak boleh dipanggil namanya. Umpama enggi-beru kita itu namanya si I, kita bilang. Nah, saya nih ya, ibu saya ya, nggak boleh dipanggil. Dia kandu panggilannya. Nah, itulah malah terbalik ini. Ada yang berpendapat, apalagi nih orang-orang muda nih beranggapan nih pendapat saya ini terbalik. Tetapi itulah yang sebenarnya kalau dalam adab suku Alas. Kenapa dipanggil kandu? Karena ibu kita itu adalah orang yang dari luar menjadi keluarga kita, maka dia dipanggil dengan hormat kandu. Ini jangan-jangan Bang Duan membalik-balikkan tutur ini? Enggak, cobalah tanya sama orang tua yang agak tua, ya nenek-nenek kita yang sudah umurnya kira-kira 70-an, coba tanya. Itu caranya panggil ibu itu. Nah, dan dia memanggil saya, umpamanya adik ipar saya tadi itu manggilnya Koli. Dia juga kalau manggil saya tuh nggak kau, tapi kandu. Ah, itu juga lagi. Nah, kandu Koli, tunggu ame umpama gitu. Dan tutur seperti ini tidak ada dibiasakan dalam Islam. Saya mengatakannya bukan tidak diajarkan, tapi tidak dibiasakan dalam Islam. Lalu apanya yang salah? Ada yang berpendapat malah adat itu dibuang saja ke sungai sana. Jadi adat itu bisa menjadi suatu adab yang baik, yang ihsan. Jangan beranggapan semua adat istiadat dan kebiasaan itu bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam ya. Saya bicara di sini agama Islam. Maaf kalau ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kira-kira ada yang tidak sependapat, silakan diberi komen di kolom komen yang sopan, yang enak, supaya saya juga enak menjawabnya. Ya begitu, beradab. Itu baru namanya beradab. Nah, oke, kita lanjut. Yang ketiga, Koli. Koli ini ada letaknya di dua tempat. Koli ini dipanggil oleh seorang perempuan. Nah, pertama, Koli itu adalah abang daripada suaminya si perempuan ini. Pertama ada si inisial I ini, mempunyai suami. Abang suami itu dipanggil Koli oleh si I ini. Nah, atau ada satu lagi panggilan untuk Koli, yaitu ada nih inisial I, ada kakaknya. Kakak ini bersuami, maka si I ini, ya saya nunjuk-nunjuk pakai tangan biar enak penjelasannya. Maka si I ini memanggil suami kakaknya itu adalah Koli. Dalam bahasa Indonesia kira-kira abang ipar gitu kira-kira. Mungkin ada beberapa suku yang tidak selengkap tutur-tuturnya orang Alas. Ada juga yang banyak, yang lebih malah. Tapi umumnya nggak banyak, nggak detail seperti itu tuturannya, seperti orang Alas. Itulah menunjukkan adab dalam budaya Alas. Jadi ini kalau bisa tutur-tutur ini jangan dirubah dan jangan dihilangkan. Walaupun di belakangan ini kadang-kadang ada orang memang si Gibru ini manggil Kolinya itu manggilnya langsungnya abang, atau orang yang bersilih itu atau beripar itu manggil abang aja atau nama aja, sebenarnya enggak. Nah, saya sebenarnya ini agak kecewa nih kalau ada yang mengatakan adat Alas itu banyak bertentangan dengan agama. Tapi wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu semuanya. Semoga ya kalau ada yang berpendapat, alangkah baiknya berpendapat mana ada, alangkah lebih baiknya berpendapat itu kalau seandainya ada adat istiadat ataupun kebiasaan orang Alas itu yang bertentangan agama, itu ya boleh dihilangkan, tapi janganlah di generalisir lah.
adat alas itu semuanya tidak bermanfaat. Nah, kita lahir ini pun prosesnya itu karena adat. Bapak kita dulu kan, ibu kita dulu kan diadati sama kakek kita. Jadi jangan sombong lah mentang-mentang sudah menjadi orang modern. Ya, saya ini ya, saya ini orang, ya, saya bukan membanggakan, maksudnya saya ini orang Skedang. Ya, bapak saya itu aslinya orang Tutumegara asli, Tutumegara lah semua. Mak saya itu orang Perapat asli Skedang sama Selian. Dan kami tidak pernah tinggal di desa. Artinya itu kami tidak pernah tinggal di semuanya itu komunitas orang Alas. Kami lahir di Perapat Ulu dan besar di Mangga Dua. Bahkan waktu kecil itu kami diajarkan malah berbahasa Indonesia. Tapi setelah mulai besar, bapak kami itu sedikit-sedikit mengajarkannya dengan bahasa Alas. Kemudian kami juga bergaul dengan orang Alas, sama orang kampung kami kadang-kadang ada acara. Ya, jangan sok tahun modern lah. Oke, jangan tersinggung ya. Semoga ada bermanfaat, dan budaya Alas itu mari kita lestarikan demi kebaikan. Adab adalah sunnah. Lepas nebat dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.